Oke, halo semua. Buat orang yang belum tahu siapa saya Rian Sani, saya seorang desainer. Oke, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat konten Instagram di Adobe Illustrator. Oke, ini salah satu portofolio yang saya bikin. Nah, portofolio konten ya, maksudnya konten baik itu Instagram atau Facebook. Yang saya kerjakan ini kebanyakan skincare karena waktu itu saya masih bekerja di perusahaan yang mengkonsultankan skincare. Ini yang kanan, ini yang pink skincare Marwah, kemudian yang tengah ini skincare The Savior, yang ini yang ketiga itu t-shirt ya, t-shirt. Nah, yang terakhir juga ini skincare High Glow juga, yang paling kiri. Oke, bagaimana cara membuat ini? Ini salah satu portofolio saya ya. Oke, kita geserkan dulu. Oke. Nah, ini pertama-tama ketika kita pitching, ini salah satu uh, ini cara saya ya sebetulnya. Teman-teman bisa explore sendiri bagaimana, nggak ada yang benar, nggak ada yang salahnya. Ini menurut saya aja ya, kayak gimana. Ini waktu saya pitching sama waktu di kantor saya, pitching ke klien The Savior, apa aja yang akan dikerjakan mengenai konten tersebut. Draftnya kurang lebih seperti ini daftar isinya ya. Perencanaan atau jadwal posting, isi konten, mood board, referensi penjelasan, rancangan postingan, kuesioner klien, penutup oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nih perencanaan jadwal posting. Jadi saya itu punya prinsip kayak repeat posting gitu, programnya per minggu ya. Misalkan ini Senin, postingan satu. Kemudian Jumat, Sabtu, dan Ahad ini atau Minggu ya. Di akhir weekend, di weekend maksudnya, biasanya audiensnya meningkat. Ini jadwalnya bisa disesuaikan dengan si audiens teman-teman ya. Kayak yang di Instagramnya biasanya ada insight-nya itu, jadwal tertinggi itu mana. Biasanya kalau saya menempatkan 2 postingan di traffic yang paling banyak gitu, kayak gini. Nah, sebetulnya nggak usah banyak-banyak sih, kayak sehari 3 tiap hari, nggak juga sih. Kalau menurut saya pribadi ini sekarang tanggal 25 Juni hari Jumat 2021 ya, menurut saya, karena kalau terlalu banyak juga jatuhnya kayak spam gitulah. Takutnya jadi mengganggu orang juga, jadi minimal sehari 1 lah. Kalaupun ada hal-hal penting kayak yang harus disampaikan ya bisa 2, tapi di weekend itu juga di traffic yang bagus ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibaca. Nih, waktu saya di ini tim Pixel diantaranya yaitu 10 konten yang akan dibagi ke dalam 7 hari, diantaranya itu dimulai dari hari Senin sampai Kamis. Itu memposting sebanyak 1 postingan per harinya, sedangkan untuk weekend dari mulai hari Jumat sampai Ahad, berdasarkan pengalaman kami dalam mengelola sosial media, kami merekomendasikan untuk memposting 2 kali per harinya karena di hari-hari tersebut jumlah pengguna Instagram sangat banyak. Nah, ini bergantung ke insight dari Instagramnya. Kebetulan waktu itu insight dari si klien saya ini, The Savior ini, di weekend itu bagus. Namun jangan salah juga, saya pernah ada insight yang tertingginya itu ternyata di hari Senin. Itu skincare ya. Ini isi konten nih. Isi kontennya di setiap hari ini tuh apa, programnya ada apa aja nih, mengacu kepada jadwal postingan yang telah kami tentukan per harinya, maka isi dari konten tersebut diantaranya sebagai berikut nih. Ada foto satuan produk, itu ya foto biasa gitu, foto produk, atau foto paket produk kalau misalkan ada paket ya. Ini kalau skincare ya. Kalau t-shirt mungkin bisa juga sih, kayak entah itu t-shirtnya, entah celana, atau bundle langsung kayak t-shirt sama celana sama sabuk mungkin, atau sama topi atau apa ya. Kalau makanan juga bisa kayak paket hemat atau apa gitu, atau foto satuan gitu, foto satuan. Nah, promo produk, testimoni pelanggan, before after. Misalkan kalau skincare kan before after ada juga, kayak misalkan sebelum pakai skincare kayak gimana, dan setelahnya misalkan jadi putih atau jadi gimana, lebih glowing. Nah, kalau t-shirt juga before after, kayak misalkan sebelum, ya itu gimana kreatifnya teman-teman sih, kayak sebelum disablon dan setelah disablon atau gimana lah, terserah. Peraturan atau aturan main, peraturan kayak misalkan untuk beli skincare ini biasanya ada reseller atau
distributor atau agen yang ingin jadi berpartner lah, bermitra sama kita. Kalau di skincare seperti itu. Kayaknya di t-shirt juga, kalau di clothingan juga kayaknya ada sih kayak informasi mengenai reseller, bagaimana cara menjadi reseller, bagaimana menjadi distributor kayak gitu. Nah, endorsement juga bisa kalau misalkan kita mau nge-repost nge-repost dari orang yang telah kita endorse kayak ke selebgram gitu. Giveaway juga bisa. Giveaway ini bentuknya bisa berbentuk kayak entah itu uang, entah itu produk kita sendiri gitu. Bagusnya sih produk kita sendiri sekalian mengenalkan produk kita ke audiens kita gitu. Tapi sekali-kali kadang bisa pulsa, bisa juga uang gitu. Uangnya nggak usah gede-gede sih, kecil aja gitu. Tapi konsisten ya, setiap minggu ada misalkan. Karena orang pasti bakal menunggu. Nah, quotes juga bisa. Tapi quotesnya berhubungan dengan produk kita atau brand kita, entah itu baju atau entah itu skincare atau apalah, atau makanan juga bisa. Tips juga, tips entah itu tips untuk menggunakan skincare, entah itu tips untuk merawat baju atau clothingan, entah itu tips makanan sehat kalau misalkan bisnisnya makanan, fakta-fakta menarik apapun itulah mengenai berhubungan dengan brand kita, produk kita. Foto model dengan produk bisa, ini video atau iklan model dengan produk bisa, permainan atau gamification, entah itu kayak puzzle atau enggak. Saya sih lebih sering kayak bikin tebak-tebakan perbedaan gambar antara satu dengan yang kedua, misalkan dihilangkan salah satunya objeknya atau apa gitu. Tapi tetap gamenya harus berhubungan dengan produk kita. Animasi produk, entah itu stop motion atau motion grafik, tutorial. Nah, tutorial juga bisa, entah itu tutorial menggunakan skincare atau tutorial cara makan yang bisnis kita, produk kita, atau tutorial tentang cara merawat baju yang benar atau seperti apa. Motion grafik juga ada, stop motion, reminder selalu sehat. Kalau misalnya skincare kan berhubungan dengan kesehatan ya, kayak setiap bulan, setiap minggunya itu atau setiap weekendnya itu dikasih tahu lah tips-tips sehat seperti apa, reminder lah kayak sudahkah kamu menggunakan baju ini, misalkan sudahkah kamu memakan produk kami yang ini gitu, yang sehat atau sudahkah kamu menggunakan skincare yang produk kita gitu, kayak gitulah kurang lebih. Nah, hari raya atau peringatan hari, nah disesuaikan juga dengan hari-hari pada saat kamu bikin konten tersebut. Biasanya ada hari apa, misalkan 17 Agustus atau apa, dan 21 dan lain-lain lah. Ini di 21 lain-lain tuh kayak disesuaikan juga sih dengan strategi marketing kita. Kita pengen apa nih, kayak apakah launching produk baru, apakah launching atau apalah, misalkan ada produk baru ya diangkat produk barunya, atau produknya yang kurang laku misalkan lebih diiklankan lagi gitu, si produk yang kurang lakunya. Nah, kemudian masuk ke tahap mood board. Ini mood board itu kayak semacam gambaran yang akan kita buat tuh seperti apa. Ini bisa dari produk-produk orang lain, misalkan yang dari Pinterest kita cari, kita kasih tahu ke klien gambarannya seperti apa kurang lebih. Di sini karena dari skincare Xavier ini warnanya kurang lebih grey, hitam putih ya, kurang lebih mood boardnya juga seperti ini nanti kelihatannya. Di Instagram akan seperti ini. Kita kasih pilihan kepada klien pengennya seperti apa, apakah clean seperti ini, apakah lebih sedikit warm gitu ya. Nah, ini untuk kompilasinya seperti itu, referensinya. Jadi klien bisa memilih mood boardnya seperti apa gitu. Ini saya di sini kebanyakan foto ya, karena nanti saya jelaskan kenapa kebanyakan foto. Nah, oke, langsung lanjut ke sini ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Efektif dalam beriklan. Kenapa efektif dalam beriklan? Waktu itu Facebook atau Instagram masih ada yang namanya Facebook overlay. Jadi di mana
fitur Facebook overlay itu tuh kita nggak bisa apa ngupload eh, upload konten yang kebanyakan teksnya gitu. Jadi teksnya tuh harus di bawah 20 atau 30% gitu, karena ketentuan dari Facebooknya seperti itu waktu itu ya. Sekarang tanggal 25 Juni 2021 itu udah dihilangkan karena ternyata kebanyakan orang tuh suka seneng dengan konten yang menggunakan tulisan gitu. Nah ini di sini saya ini waktu itu ya, waktu saya bikin ininya, bikin kontennya tahun 2019 atau 2020 ya, itu masih pakai Facebook overlay. Jadi Facebook dan Instagram itu mengharuskan kita untuk mengupload untuk iklan ya, untuk konten iklan. Kalau misalkan untuk konten feed biasa itu lancar-lancar aja sih, mau teksnya sebanyak apa. Tapi kalau misalkan beriklan kita harus tulisannya di bawah 20 sampai 30% waktu itu ya. Sekarang udah bebas, nggak ada fitur Facebook overlay, udah nggak ada. Nah, mudah dalam perubahan. Ini yang pertama bisa jadi untuk sekarang kayaknya nggak begitu efektif. Cuman yang kedua ini nih, mudah dalam perubahan. Deskripsi yang ditempel dalam visual atau misalkan foto kemungkinan besar akan sulit jika suatu saat nanti ada perubahan. Seperti contohnya perubahan harga yang tercantum dalam foto itu cukup memakan waktu untuk mengedit ulang dan mempostingnya kembali. Sedangkan jika dicantumkan dalam deskripsi, kemudian ada perubahan dalam mencantumkan harga, hal tersebut akan lebih cepat untuk proses revisinya. Jadi saya tuh lebih suka kalau teks yang begitu, yang kayak mencantumkan harga atau mencantumkan detailnya lah pokoknya mah, yang masih sifatnya dipertanyakan, itu lebih di deskripsi aja, deskripsi si Instagram, lebih ke caption, maksudnya ke caption Instagramnya, daripada semuanya dijelaskan di si image-nya sendiri. Itu kan kalau misalkan ada perubahan harga dari si produk tersebut atau apa, itu akan lebih mudah kan di captionnya bisa diedit gitu. Sedangkan kalau di gambarnya tersebut kita harus ke desain grafisnya dulu lah, ganti dulu, revisi dulu, diekspor lagi lah. Nah itu kan memakan waktu cukup lama. Makanya saya lebih suka postingan yang apa ya istilahnya, yang minim teks lah, minim. Kayak kalau misalkan nama dari si t-shirtnya sih nggak apa-apa, kayak nama t-shirtnya t-shirt apa gitu, judulnya doang sih nggak apa-apa, kayak skincare paket glowing misalkan, atau makanan kayak timbel misalkan, itunya doang sih nggak apa-apa sih. Kecuali kalau misalkan hal-hal yang bersifat belum jelas gitu lah. Nah ini kurang lebih seperti ini nih konten yang sudah saya bikin. Ini masih kasarnya ya, ini gambarannya seperti ini, captionnya seperti ini, seperti itulah. Kemudian kita apa namanya, kita deskripsikan satu-satu ke klien. Ini salah satu contohnya ya, contohnya. Nah ini di sini ada kayak kuesioner. Kita ngasih kuesioner juga ke klien berupa pertanyaan-pertanyaan, pengennya seperti apa. Nah ini seberapa penting Anda membutuhkan branding sosial media. Ini jawabannya hijau prioritas utama dalam penjualan. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya masih ini sih, tapi pertanyaan-pertanyaan masih bisa dieksplor lagi. Cuman ini pertanyaan ini bisa membantu para desainer atau konten untuk membuat konten yang sesuai keinginan dengan klien. Branding seperti apa yang Anda inginkan dari kemasan produk? Kayak ini biru itu berarti luxury. Oh, seperti itu. Jadi kan kebayang klien tuh pengennya kayak gimana. Dalam penjualan, pembelian manakah yang paling Anda utamakan? Kuning ini agen berarti. Oh, yang lebih ke agennya. Ups. Nah, kemudian ini nih. Sosial media apa yang paling penting untuk brand Anda? Instagram. Sebenarnya kita waktu itu ngegarap Facebook dan Instagram, cuman buat dia Instagram dulu yang lebih prioritas gitu. Target usia berapakah yang Anda inginkan? Sebetulnya target usia ini kan di Instagram juga ada, cuman yang bayangan dari si klien itu seperti apa sih yang dia inginkan gitu. Nah ini kuning 25 sampai 30.
daerah provinsi manakah target yang Anda incar. Nah ini kayak Jawa Barat, Jawa Timur, DI, Yogyakarta, Kepulauan Madura, Bali. Kita kasih beberapa opsi aja, tergantung lokasi dari si brand tersebut di mana. Daerah-daerah ini yang dia pilih. Ini kuesioner klien. Nah setelah itu ini banyak sih sebenarnya kuesionernya. Nah kita lanjut ya ke tahap selanjutnya, yaitu dengan membuat sebuah, nah ini nih kayak yang tadi kita bikin ya, si jadwalnya. Coba kita zoom out dulu, ini lumayan berat, ini banyak sekali sih. Nah kita bikin kayak gini dulu per weeknya, per satu minggunya programnya seperti apa. Nah kemudian kita repeat. Nah seperti ini, kebetulan hari itu Happy New Year, terus new packaging. Waktu itu challenge berhadiah nih, waktu itu semua kebetulan ada 3 momen, yang dimana tahun baru, kemudian produk baru, dan challenge gitulah, kayak bikin challenge dari si skincare itu. Ada 3 program, otomatis hari itu kita bikin 3 postingan untuk hari itu aja spesial. Kemudian testimoni, uang kaget, giveaway berhadiah, product knowledge. Kemudian kita repeat untuk 4 minggu ke depan. Nah cuman kita beda-bedain dikit, misalkan ini uang kaget, ini enggak, misalkan slip uang kaget, ini slip uang, ini uang kaget. Nah kayak gitu kita seling-selingi aja. Ini kayak hari Senin juga ini nih, promosi quotes misalkan. Jadi gitu ya, hari Senin kan kayak biasa ini trafficnya gak begitu banyak, jadi kita banyakin promosi aja supaya lebih banyak yang datang gitu. Di hari Senin juga si trafficnya, quotes juga untuk penyemangat lah. Kebanyakan kan di hari Senin orang-orang kayak mulai kerja atau gimana ya, atau awal hari masuk kerja, jadi harus dengan quotes yang membangun kayak gitu. Disesuaikan sih. Foto produk harus sih Selasa konsisten, Rabu kuis berhadiah, ada kuis berhadiah juga, kayak tebak kuis, kemudian hadiahnya adalah produknya sendiri. Testimoni itu juga harus, karena untuk meyakinkan para konsumen juga bahwa ternyata banyak juga yang mengkonsumsi produk kita gitu. Uang kaget, giveaway, product knowledge. Nah ini di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad atau Minggu ini sangat krusial. Di sini banyak giveaway-nya di sini, karena banyak giveaway dan dan bagi-bagi uang lah istilahnya. Karena waktu itu klien emang budgetnya banyak sih di setiap bulannya. Nah ini disesuaikan juga budgetnya, nggak selalu harus giveaway terus sih, tapi kayak yang penting konsisten aja sih dalam bikin kontennya, kayak entah itu giveaway atau misalkan bagi-bagi produk, entah itu giveaway produk atau bagi-bagi uang kita, yang penting konsisten. Karena dengan konsistenan itu otomatis si konsumen itu bakal mantengin Instagram kita terus kan. Nah kurang lebih seperti itulah. Kalau di Bandung itu kalau misalkan tanya orang Bandung, kayak saya punya salah satu referensi, kayak seneng gimana ya, konten yang seneng ke salah satu konten radio di Bandung, yang dimana itu dari dulu sampai sekarang sangat konsisten. Jadi sampai kayak kalau orang Bandung ditanya tahu Radio Ardan, ya tahu. Identiknya dengan apa? Dengan konten Nightmare Side, yang dimana setiap malam Jumat itu ada cerita-cerita hantu kayak gitulah, cerita-cerita hantu di malam Jumat yang horor gitu. Nah jadi kayak gitulah dari dulu sampai sekarang. Ketika ditanya Ardan itu kenalnya dengan konten dengan acara Nightmare. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau kita konsisten juga ya otomatis ketika disebutkan brand kita, otomatis kalau punya program andalan otomatis bakal bakal terkenal kekonsistenannya gitu loh. Saya pengennya kayak gitu sih. Nah ini dia konten yang saya buat waktu itu.
kurang lebihnya kayak gini dari jadwal yang kita bikin itu. Nah, sebelum menjadi konten seperti ini, awal mulanya itu jadwal yang tadi itu kita masukkan ke dalam kotak-kotak yang udah berbentuknya seperti Instagram kayak gini. Nah, kita bikin tanggal dulu, tanggal sesuai dengan jadwal yang sudah kita bikin tadi, kurang lebih kayak gini nih. Ini mohon maaf nih agak lama ya, agak berat. Soalnya emang lumayan berat sih, kayak gini nih. Setelah bikin tanggal kayak gini, ini kan tanggal satunya ada 3 ya, karena tahun baru yang tadi itu. Tahun baru, terus new packaging, dan apalagi terakhir tadi ya. Dan ya itulah. Kemudian setelah itu kita tulis bikin layar baru ya. Ini tanggal dengan jadwal ini bikin layar baru agar kita gampang ngilanginnya ketika kita ngedesain gitu. Jadwal dulu yang tadi kayak dinamain lah biar kita nggak lupa per kotaknya tuh kita bikin konten apa sih gitu. Nah ini nih, selamat tahun baru Harbolnas challenge. Oh ya, challenge. Terus kemudian setelah kita namain semuanya, barulah kita masuk ke tahap layout. Layout itu seperti apa? Ya kita mendesain satu-satu ininya, per kotaknya. Nah seperti ini, kita hilangkan yang tanggal dan jadwalnya ya, biar nggak ngalangin. Ini alasan saya kenapa dipisah antara tanggal dengan jadwal. Ini agar kita bisa mendesain di salah satu layar ini dengan fokus gitu. Kita hilangkan yang ini, oke. Ini berat kali ya, karena lumayan filenya juga gede. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya hasil akhirnya. Ini untuk stories kemarin saya bikinnya. Nah, ini rangkaian selama 1 bulan ke depan ya. Jadi teman-teman tinggal upload aja nanti dengan caption. Kalaupun ada perubahan kan tinggal beberapa aja gitu, nggak. Kalau misalkan udah kebayang seperti ini, teman-teman bisa ngubahnya gampang gitu, cuman beberapa 1, 2, 3 gitu loh. Kayak gitu. Saya harap teman-teman udah ngerti ya maksudnya kayak gimana. Nah, ini baru gambarannya aja, sebenarnya gambaran bersihnya ya udah jadinya. Sebetulnya di balik ini tuh ada beberapa kotor-kotornya lah, behind the scene-nya lah. Istilahnya behind the scene-nya seperti ini nih. Kalau teman-teman pengen tahu. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya agak berat ya. Nah, di belakang layarnya seperti ini. Ini alasan saya kenapa ininya dipisah ya. Jadi bisa membedakan mana konten yang harus diekspor, mana ininya gitu, mana di belakang layarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia konten cara membuat konten sosial media. Sosial media itu enggak Instagram aja ya, tapi Facebook juga bisa, Instagram bisa, TikTok bisa. Kalau TikTok kayaknya video semua ya, nggak tahu ya kalau ini. Kalau grafisnya kayak gimana. YouTube juga bisa, YouTube juga video sih. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, cara membuat konten sosial media di Adobe Illustrator. Oke. Nah, ini dia portofolio saya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudnya kayak gimana. Oke, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka, komen kalau misalkan ada pertanyaan, dan subscribe kalau misalkan pengen tahu konten-konten saya selanjutnya. Oh iya, satu lagi, ini sebetulnya tidak harus dilakukan oleh kamu sendiri. Jadi di dalam perusahaan itu tuh harus ada orang yang namanya content creator. Content creator itu dimana dia bikin semua ini, bikin draft konten ini. Nah, kamu sebagai desainer
teman-teman sebagai desainer itu cuman ngedesain aja, bagusnya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen one man show gitu, maksudnya apa ya, sendiri, ngerjain sendiri, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya, akan lebih bagus. Maksudnya bukan lebih bagus sih, tenaga emang akan terkuras, cuman konsep dengan apa yang dikerjakan tuh bakal lebih menyatu gitu, lebih, karena udah kebayang gitu seperti apa sebelumnya dan ngerjain grafisnya akan seperti apa. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya partner, itu akan lebih bagus juga, teman-teman nggak akan capek mikir gitu lah istilahnya, nggak akan capek tenaga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe, dan di share kalau misalkan teman-teman ini dirasa ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.